Iya, salam saudara-saudara. Saudara-saudara terkasih, kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin. Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid. Ratusan murid-murid yang datang dari Galilea. Di Bukit Zaitun mereka hanya bisa apa? Mereka hanya bisa menengadah. Mereka hanya bisa melihat ke langit. Pada saat Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Ada satu perasaan, saudara-saudara. Kalau saudara yang pernah ke Bukit Zaitun, saudara pasti ingat tempatnya. Jadi di sebelah gereja Doa Bapa Kami ada kapel kenaikan Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus naik dan di situ juga Tuhan Yesus akan kembali. Malaikat yang berpakai baju putih menyampaikan hal itu kepada murid-murid. Saudara-saudara terkasih, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Selain dari tema yang saya sudah sampaikan di grup, juga apa yang kita akan renung. Setelah saya gumuli, yang saya dapatkan adalah sendiri melawan dunia. Ini yang kita akan renungkan, saudara-saudara. Sendiri melawan dunia. Itu yang dialami oleh murid-murid pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka seperti tertinggal. Mereka seperti bertanya-tanya. Apa yang bakal terjadi dengan saya di Yerusalem? Apakah orang-orang di Yerusalem akan membenci saya? Apakah saya akan diadili? Apakah saya akan dihina? Perasaan left behind, saudara-saudara. Perasaan tertinggal. Perasaan berjalan sendiri melawan dunia. Itu yang dialami oleh murid-murid pada saat mereka ada di Bukit Zaitun. Pada saat mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Sebetulnya Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk tetap melayani kita. Untuk tetap melayani murid-murid yang ada di Bukit Zaitun. Yaitu dengan menyiapkan rumah yang indah bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus akan kembali untuk menjemput kita. Saudara-saudara terkasih, saya tergerak untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai sendiri melawan dunia ini. Ada satu pribadi, ada satu hamba Tuhan yang betul-betul sendiri melawan dunia. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18 mulai dari ayat 20 sampai ayat yang ke-46. Firman Tuhan. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya. "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya,
Mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak Ambil ada yang kuncinya dong, menjawab, kunci tidak pintu. ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Mereka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 puntung dengan air yang tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Hingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Amin. Amin, amin. Kita kembali ke ayat 22, saudara-saudara. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara di ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyak. Saudara-saudara terkasih, dari firman Tuhan, dan bahkan dari satu pribadi, Elia, kita bisa belajar. Kadang Tuhan izinkan kita seorang diri melawan dunia ini.
Kadang kita diizinkan untuk berjalan sendirian, saudara-saudara. Tidak ada teman, tidak ada dukungan, hanya sendirian. Itu yang dialami oleh Elia. Elia di Israel hanya seorang diri. Bahkan rakyat semuanya pada diam. Nggak ada yang dukung, nggak ada yang bilang, saya bersamamu hamba Tuhan. Padahal Israel mengakui bahwa Elia adalah hamba Tuhan luar biasa. Hamba Tuhan besar. Sampai pada saat zamannya Tuhan Yesus. 700 tahun kemudian. Elia diakui. Seperti juga Musa diakui sebagai nabi besar di Israel. Tapi saat itu Elia merasakan bahwa dia hanya seorang diri. Dia melihat rakyat Israel, nggak ada yang mendukung dia. Tapi dia harus menjalankan perintah Tuhan. Dia harus menjalankan tuntunan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan dia harus menjawab permintaan dari raja yang melawan Tuhan. Raja yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu Ahab. Elia harus membuktikan bahwa ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang menyertainya, yaitu dengan memanggil hujan turun atas Israel di hadapan Ahab sampai berulang kali, sampai 7 kali. Alkitab menuliskan apa? Elia meminta hambanya, anak rohaninya, untuk melihat keluar apakah sudah ada awan kecil, tanda akan turun hujan. Itu yang dilakukan oleh Elia. Kadang saudara-saudara terkasih sebagai anak Tuhan di bumi ini, kadang kita sendiri, tapi kita tetap harus menjadi terang, harus menjadi garam bagi dunia ini. Karena orang-orang di sekitar kita akan menuntut kita lebih, akan meminta kita lebih, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu yang dialami oleh Elia, saudara-saudara. Pada saat Ahab meminta dia, untuk apa? Untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Dan Tuhan sudah menyertai, yaitu bahwa persembahan daripada Elia yang diterima oleh Tuhan. Api Tuhan. Kita bisa lihat dari PowerPoint kedua. Api Tuhan melawat korban daripada Elia. Sedangkan korban dari 450 nabi-nabi, tidak satupun yang dijamah oleh Tuhan. Kalau saudara-saudara teringat dengan kota Karmel, yang sudah ke Israel, pasti kita diajak saudara, ke Karmel. Kita diajak untuk melihat kota Haifa dari atas Gunung Karmel. Bus berhenti, kita foto-foto, ngelihat gereja Bahai di bawahnya, dan di bawahnya juga kita ngelihat Teluk Haifa. Di situ ada monasteri, di situ ada gereja Katolik sampai hari ini. Dan kalau kita masuk, kita berdoa di dalamnya, masih ada guanya, saudara. Gua di mana Elia berdoa dan Elia sendiri. Saudara-saudara terkasih, tidak mudah untuk berjalan sendirian, untuk melawan dunia. Tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu juga yang diminta oleh Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata kepada murid-murid, pergilah, jadilah saksi ke Yerusalem, Judea dan Samaria. Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu untuk menjadi saksi, untuk jadi orang Kristen. Kadang kita sering berjalan sendirian, seperti yang dialami oleh Elia. Saudara-saudara terkasih, Elia tadi kita baca ada di puncak gunung, saudara-saudara. Tapi karena dia berjalan sendirian, Elia akhirnya apa? Ada di lembah yang paling rendah dalam hidupnya, dalam pelayanan. Elia mengalami apa? Putus asa.
Ada keputusasaan dalam hidup Elia. Putus asanya setelah saya pelajari, saudara-saudara, dan saya ambil kesimpulan. Apa yang membuat Elia putus asa pada saat Elia sendirian berjalan melawan dunia? Yang pertama adalah takut mati. Elia takut mati. Dan yang kedua, Elia takut sama Isabel, sama istrinya Ahab. Kalau kita bisa terjemahkan atau kita artikan, Elia takut sama keadaan di sekelilingnya. Isabel kita baca dengan arti lain adalah keadaan sekelilingnya. Pada saat kita berjalan sendirian, saudara-saudara, kadang kita merasakan keputusasaan. Bahkan kalau saudara baca di 2 Raja-Raja 2, dialami juga oleh muridnya Elia, dialami juga oleh Elisa. Yang terjadi apa, saudara-saudara? Pada saat kita jalan sendirian, hinaan, cemoohan, itu begitu mudah dialamatkan kepada kita. Kita lihat Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus sendirian memikul salib di Yerusalem, di Via Dolorosa. Hinaan, cemoohan, bahkan Tuhan diludahi oleh orang-orang yang sama, yang muji-muji Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Pada saat murid-murid berkata, Hosana, Hosana. Itu juga yang dialami oleh Elisa, murid rohaninya dari Elia. Anak-anak di Betel menghina Elisa dengan berkata, botak, botak, naik. Karena Elisa memang rambutnya botak, saudara. Bahkan anak-anak, saudara, menghina Elisa. Itu juga keputusasaan yang dialami oleh Elisa. Pada saat dia berjalan sendiri, setelah Elisa mentahirkan air di sumur Yor, di Jericho. Pada saat Elisa dapat perintah dari Tuhan untuk menguduskan air sumur di kota Jericho. Karena dari air sumur tersebut, bayi-bayi di Jericho pada meninggal. Elisa berjalan sendirian dari Jericho ke Betel. Dan yang diterima apa? Cemoohan dari anak-anak. Bayangkan saudara-saudara, dikatain sama anak-anak, diabaikan, diignore, kalau pakai istilah zaman sekarang. Perasaan yang sama itu yang dialami oleh Elisa maupun yang dialami oleh Elia tadi. Pada saat Elia bertanya kepada orang-orang Israel, jangan bimbang hati. Kalau mau ikut Baal, ikut Baal. Kalau mau ikut Tuhan yang Maha Kuasa, ikut Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tidak ada satu pun juga yang menjawab. Semua orang Israel saat itu diam, saudara-saudara. Tapi di sisi lain orang Israel, termasuk rajanya yang melawan perintah Tuhan, mengharapkan Elia melakukan mujizat, yaitu menurunkan hujan, karena sudah tidak ada hujan di Israel. Yang ada kelaparan, tidak ada lagi pohon-pohon yang tumbuh di Israel saat itu. Saudara-saudara, begitu banyak orang hari-hari yang putus asa. Mereka merasa lonely, mereka merasa kesepian, mereka seperti tidak ada yang dukung, mereka seperti tidak ada yang mengerti. Di tengah kehidupan yang tidak jelas kemana arahnya, di tengah kehidupan yang berita-berita buruk setiap hari yang terjadi. Bahkan menurut pakar-pakar ahli jiwa, loneliness atau kesepian itu menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, saudara-saudara. Kita dengar kemarin di Texas, ada seseorang awalnya karena putus asa, akhirnya menembak murid-murid SD di kota Texas, bahkan guru juga. Dan puji Tuhan, kita sore hari ini, kita tidak sendiri, saudara. Jujur, kadang saya ada di saat-saat di mana saya kadang sepertinya, saudara, putus asa. Tapi pada saat hari Sabtu datang, mulai pada saat saya datang ke Gracia, ke Rubina,
atau di Zoom ini, saat saya mulai kirim WA ke Lili untuk persiapan, ada semangat baru, saudara-saudara. Ada semangat baru. Itu memberikan harapan baru bagi saya untuk bisa naik ke gunung Tuhan. Karena selalu, saudara-saudara, kalau kita lihat Alkitab, selalu Tuhan mau apa? Kita naik ke gunung Tuhan. Elia naik ke Horeb, ke gunung Horeb. Saat Elia sampai di puncak gunung Horeb, baru Tuhan berbicara kepada Elia untuk menguatkan kembali Elia, untuk menuntun kembali Elia. Pada saat Musa putus asa, Musa tidak tahu harus berkata apa kepada jutaan bangsa Israel yang dipimpin. Tuhan suruh Musa naik ke gunung Tuhan, ke Sinai, dan Tuhan memberikan tablet, Tuhan memberikan firman Tuhan, tuntunan kepada Musa. Saudara-saudara terkasih, hari-hari ini kita perlu firman Tuhan untuk tuntunan. Kita perlu gunung Tuhan. Kita perlu ibadah seperti ini, saudara-saudara. Walaupun mungkin bukan offline, kita masih online. Tapi kita perlu gunung Horeb. Kita perlu gunung Sinai. Agar kita tidak sendirian. Tuhan tetap akan menyertai kita. Kalau ada di antara saudara, mungkin hari-hari mengalami putus asa. Sepertinya sedang berjuang sendirian. Sedang bergumul sendirian. Kalau boleh, saudara-saudara, bukan saya mau mengecilkan. Bukan saya mau menggampangkan. Tapi itu natural. Tapi itu alamiah sebagai manusia. Kembali coba kita lihat firman Tuhan, saudara-saudara. Pada saat kita bersendirian melawan dunia ini. Apa yang terjadi sama Elia? Kita buka 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19, saudara-saudara. Saya minta tolong kembali seorang ibu. Tolong bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin, amin. Terima kasih untuk pembacaan firman-Nya. Saudara-saudara terkasih, coba tolong lihat di screen ini. Bagaimana Elia yang luar biasa pelayanan sebagai nabi. Pada saat Elia berhadapan dengan 400 orang. 450 nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Baal. Kuasa Tuhan menyertai. Api Tuhan menyambar semua korban daripada Elia. Dan saat itu juga Elia memerintahkan kepada bangsa Israel
Setelah menunjukkan kuasa Tuhan di hadapan bangsa Israel, Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua nabi-nabi Baal. 450 nabi Baal tersebut semuanya disembelih di Sungai Kison. Kenapa Elia memerintahkan untuk membunuh 450 nabi-nabi Baal di Sungai Kison? Karena Elia mau mengajarkan kepada bangsa Israel, tidak ada ilah lain di atas bangsa Israel. Hanya ada satu Elohim. Hanya ada satu Yesus Kristus yang akan menjadi raja atas Israel, yang akan datang kembali kepada Israel. Dan Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu, tidak menginginkan ada ilah-ilah lain dalam hidup bangsa Israel. Oleh karena itu semua nabi-nabi Baal tadi dibunuh di Sungai Kison, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi dengan nabi yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa ini, saudara-saudara? Kembali kita lihat dari 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Saya akan bacakan untuk saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, aku bekerja sekiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara-saudara terkasih, Elia mengalami depresi yang luar biasa, stres yang luar biasa pada saat dia berjalan sendirian melawan dunia. Karena dunia yang ingin dia selamatkan, yaitu Israel, adalah Israel yang melawan firman Tuhan. Israel yang menghancurkan gereja-gereja. Israel yang membunuh nabi-nabi. Bukan nabi Baal di situ maksudnya. Termasuk Elia sendiri yang akan dibunuh, saudara-saudara. Sampai di titik tertentu. Elia harus bersembunyi di gua dan berkata, cabut nyawaku Tuhan, cabut nyawaku. Kenapa engkau biarkan aku sendiri? Lebih baik aku mati itu. Depresi yang begitu berat, putus asa yang begitu berat, yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Keinginan cuma satu, saudara-saudara, yaitu mati, yaitu dicabut nyawanya. Bahkan dia mengaku, karena aku tidak lebih baik daripada bapak-bapakku. Maksudnya dia sebagai hamba Tuhan. Elia tidak merasa lebih baik daripada seperti Abraham. Hamba Tuhan yang luar biasa juga. Pada saat kita mulai depresi, pada saat kita mulai putus asa, kadang begitu mudah bagi kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, hanya satu keputusasaan, hanya satu keinginan untuk mati, saudara-saudara. Itu juga yang dialami oleh Elia pada saat Elia berjalan sendiri. Tapi Tuhan Yesus terus menuntun Elia. Dia berkata, kamu pergi, urapi Yehu. Karena Tuhan sudah punya rencana. Sebelum Elia dibunuh oleh Ratu Isabel, Tuhan akan membangkitkan Raja Israel yang bernama Yehu. Dan dengan pedang Yehu, akhirnya Isabel mati, saudara-saudara. Bahkan tubuhnya dimakan oleh anjing-anjing liar di padang gurun. Tuhan tetap menyertai Elia. Seputus asa apapun juga, sesendirian apapun juga, menghadapi dunia. Itu juga, saudara-saudara terkasih, yang Tuhan inginkan kepada kita. Kalau kita merasa sendirian, kalau kita sedang merasa putus asa, kalau kita sedang merasa tidak ada support, tidak ada dukungan, bahkan tidak ada teman yang ingat kepada kita, orang yang ingat kepada kita, untuk setiap perbuatan-perbuatan baik kita. Seperti yang sudah dilakukan oleh Elia
kepada bangsa Israel yang telah berdoa dan menurunkan air turun, hujan turun, sehingga ada tanaman yang tumbuh di Israel. Tapi sebaliknya, adalah ancaman demi ancaman untuk dibunuh. Seperti nabi-nabi yang telah dibunuh oleh Elia. Itu yang dikatakan oleh Isabel. Dari firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan, saudara-saudara. Tuhan Yesus berjanji dalam kitab Matius, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus telah berfirman kepada murid-murid, kepada kita semua, sore hari ini juga. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan akan tetap menyertai kita sampai akhir zaman, saudara-saudara. Penyertaan apa? Penyertaan dalam banyak hal. Saat Elia perlu makan, Tuhan pakai burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Pada saat Elia perlu tempat tinggal, Tuhan berikan gua di Gunung Karmel untuk tempat tinggal bagi Elia. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai ucapan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Inilah renungan firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa bagikan ke teman-teman saudara. Pada saat kita merasa sendiri melawan dunia, pada saat ada hinaan, ejekan, cemoohan dari orang-orang atau dari anak-anak seperti yang dialami oleh Elisa. Tapi percayalah, Tuhan akan bangkitkan Elisa dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh dia, yang tadi kita baru baca. Tuhan memanggil Elisa. Tidak selamanya kita akan sendirian. Tidak selamanya kita terus dicemooh. Tuhan pasti akan panggilkan Elisa dalam hidup kita. Tuhan pasti akan berikan gunung Horeb atau gunung Sinai kepada kita. Tuhan pasti akan berikan firman-Nya kepada kita untuk meneguhkan kita, untuk terus menguatkan kita. Di hari-hari ke depan, saudara-saudara yang saya kasih, saya akan akhiri dan saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Kalaupun saudara-saudara ada yang mengalami, sedang berjalan sendirian, sedang berjuang sendirian, atau mungkin sedang mengalami ada di titik terendah secara fisiologis, secara kejiwaan, atau perasaan lagi down, moodnya mungkin lagi down. Ingat apa yang dialami oleh Elia, orang yang luar biasa, dipakai Tuhan di Israel, tapi juga ditolak oleh Israel, bahkan dihina oleh Israel, bahkan akan dibunuh oleh Israel. Apa tujuannya kita dibiarkan sendiri, saudara-saudara, di bumi ini berjuang sendirian? Kita berjalan sendirian. Ini sebagai penutup firman Tuhan, saudara-saudara. Dan ini juga yang menjadi tablet, menjadi firman Tuhan yang diterima oleh Musa, menjadi firman Tuhan yang diterima di Gunung Horeb oleh Elia, untuk kita semuanya. Tolong bukakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan tutup ibadah doa online dengan firman Tuhan ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi mungkin sepertinya kita kita sendirian. Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita naik ke surga, seperti yang dialami oleh murid-murid di Bukit Zaitun. Seperti mungkin kita hidup di dunia ini sendiri, saudara, berjuang sendiri, dituntut untuk apa? Untuk menjadi saksi,
untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi berkat bagi orang lain, seperti yang dialami oleh Elia. Jadi peganglah tablet, peganglah firman Tuhan sore hari ini. Peganglah firman Tuhan yang diterima oleh Elia di Gunung Horeb. Peganglah firman Tuhan yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Hanya ini untuk kita, saudara. Untuk pribadi demi pribadi. Untuk keluarga demi keluarga. Yang sore hari ini bergabung. Atau mungkin yang melihat dari channelnya Sopar to the Nation nanti. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah dibiarkan kesepian, saudara-saudara. Tuhan Yesus meninggalkan kita dengan satu alasan, yaitu supaya kuasa Bapa, kuasa Roh Kudus diturunkan atas kita semua. Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Agar kita bisa menjadi berkat. Bukan hanya di keluarga kita, di Yerusalem. Bahkan sampai ke tetangga kita di Yudea. Bahkan sampai ke orang-orang jauh di Samaria. Itulah tujuannya. Kenapa kita sendirian melawan dunia, saudara-saudara. Karena ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Itu yang dialami oleh Petrus. Saat khotbah di Yerusalem 3.000 orang diselamatkan dalam waktu 3 menit. Itu yang dialami oleh Paulus saat kapalnya karam, saat dirampok, saat mau dibunuh, saat ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ada kuasa Tuhan menyertai kita. Dan itu lebih daripada cukup, saudara-saudara, untuk melawan hinaan, untuk melawan ejekan, untuk melawan kesepian, untuk melawan tanpa ada dukungan, tanpa ada yang ingat, atau apapun juga alasan kita masing-masing sebagai anak Tuhan. Demikian saudara-saudara yang saya kasihi, saya akhiri renungan firman Tuhan sore hari ini di hari Sabat ini. Apapun keberadaan kita, Tuhan tetap punya rencana. Kita jadi berkat di Yerusalem. Kita jadi berkat di tetangga, lingkungan kita. Dan kita jadi berkat untuk sampai ke orang-orang yang jauh. Karena ada Roh Tuhan, karena ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan akan turun atas kita semua. Saudara-saudara terkasih, mari kita sekali lagi saya undang saudara untuk angkat tangan saudara ke hadapan Tuhan. Kita minta lawatan kuasa Roh Kudus. Apapun keadaan kita, saudara-saudara, yang sedang kita hadapi. Ya Aba, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu, ya Bapa, yang mengangkat tangan kanannya di hadapan-Mu, Tuhan. Ini kami, Tuhan Yesus. Kami terus mengangkat tangan kanan kami. Kami perlu kuasa-Mu, Tuhan. Kami perlu pengurapan-Mu, Tuhan. Kami perlu anointing, Tuhan. Kami perlu kemampuan, Tuhan. Roh-Mu, Tuhan, yang memampukan kami dengan sign and wonder, dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda mujizat, Tuhan, ada atas kami, sehingga kami bisa bersaksi, ya Bapa, di hadapan orang Jawa, orang banyak, bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Roh-Mu, Tuhan, ada atas kami semua. Kuasa-Mu yang sama, Tuhan, urapan-Mu yang sama terjadi atas kami semua. Kami terus akan pergi, Tuhan, ke Samaria. Kami akan terus pergi keluar dari Yerusalem ke bangsa-bangsa, ya Bapak. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kesendirian kami, tapi oleh Roh-Mu, Tuhan, oleh firman-Mu. Siapkan gunung Horeb-Mu, Tuhan. Siapkan gunung Sinai-Mu, Tuhan, bagi kami semua di tempat ini, untuk menjadi tempat perhentian. Siapkan loh batu-Mu, Tuhan. Siapkan tablet-Mu, Tuhan. Siapkan firman-Mu, Tuhan, untuk meneguhkan, untuk menguatkan kami, sehingga setiap langkah kami hanya bisa mengikuti firman-Mu, Tuhan. Setiap langkah kami mengikuti setiap firman-Mu, Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Roh-Mu Engkau curahkan atas kami semua.
dan keluarga kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita angkat wajah kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang begitu melimpah, berkat Abraham, Ishak, Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, damai sejahtera dari Roh Kudus. Mulai pada malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, akan terus menghibur kita, menguatkan kita, mengajar kita, dan meneguhkan kita. Haleluya. Amin.